Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Iran, saya akan langsung berdiskusi bersama Ismail Amin. Ismail, sampai saat ini bagaimana kondisi dalam rangkaian prosesi pemakaman dari Ali Khamenei ini? Ya Mbak, sebagaimana yang telah diumumkan oleh pihak otoritas Iran, disebutkan bahwa prosesi pemakaman akan berakhir pada pukul 17.00 waktu setempat, dan pada saat ini saya melakukan live Zoom itu pukul 17.30. Jadi telah dinyatakan berakhir proses rangkaian prosesi pemakaman yang untuk di Tehran, tapi akan kemudian dilanjutkan yang mengucapkan kecaman terhadap Amerika Serikat dan Israel. Transisi kepemimpinan juga berjalan lancar, dan kita lihat stabilitas masyarakat itu, negara ini betul-betul masih tetap kuat dan utuh. Kita lihat Iran di tengah embargo, di tengah blokade, dan juga di tengah invasi, mereka tetap bisa menggelar sebuah acara yang begitu. Muncul pernyataan dari Presiden Amerika Donald Trump yang mengancam para pelayat, dan kita ketahui bagaimana kemudian pemimpin Mojtaba dan juga Arakci juga menjadi target utama dalam daftar incaran intelijen dan juga militer Israel. Ini bagaimana ancaman-ancaman seperti ini direspon oleh para pelayat ataupun warga Iran? Ya, ancaman-ancaman serupa itu memang sudah sering dan kerap disampaikan oleh Donald Trump, dan tidak ada yang berubah dari rakyat Iran. Kami lihat sendiri bagaimana mereka turun ke jalan, dan juga memang telah disaksikan oleh seluruh dunia karena telah menjadi sorotan dunia saat ini. Mereka dengan jumlah jutaan turun ke jalan tanpa ada rasa kekhawatiran dan ketakutan sama sekali. Justru ancaman dari Donald Trump ini semakin membuat mereka semakin semangat dan ingin menunjukkan kepada Donald Trump bahwa target mereka membunuh Ayatullah Ali Khamenei itu betul-betul tidak tercapai. Karena targetnya adalah mengganti rezim, merubah rezim, tapi rezim tetap bertahan. Mereka juga ingin memecah persatuan nasional Iran, tapi Iran sampai sekarang masih bisa menunjukkan bahwa persatuan nasional mereka masih kuat dan kokoh, dan juga stabilitas negara mereka masih tetap ada. Air gizi, basis, kepolisian, keamanan, itu dengan sigap siaga menjaga prosesi pemakaman ini berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah 3 hari selama prosesi pemakaman ini, pemberian penghormatan terakhir terhadap Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, itu Iran memang diliburkan secara nasional, dan tidak ada yang kemudian bisa dikatakan bahwa acara prosesi ini tercederai. Belum ada laporan terkait jumlah ada korban jiwa dari desak-desakan yang terjadi dengan jumlah pelayat begitu sangat besar. Juga tidak ada belum ada laporan yang menyebutkan bahwa ada aksi terorisme yang berupaya untuk kemudian merusak kehusukan acara ini. Alhamdulillah sampai sekarang kami tidak mendapatkan informasi serupa seperti itu. Baik, Ismail, apakah ada informasi mengenai kehadiran dari Mojtaba dalam rangkaian prosesi pemakaman ini? Ya, sampai sekarang dan juga memang kita melihat sampai sekarang belum tampak Ayatullah Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran di hadapan publik. Namun ketika kami tanyakan langsung juga kepada masyarakat Iran bagaimana tanggapannya dengan ketidakhadiran Ayatullah Mojtaba Khamenei ini, mereka tidak mempersoalkan hal itu. Mereka menganggap bahwa itu adalah demi keamanan dan keselamatan pemimpin tertinggi mereka. Itu tidak mengurangi minat mereka, keinginan mereka, tekad mereka untuk tetap menghadiri prosesi pemakaman ini. Bagi mereka, keselamatan dan keamanan pemimpin tertinggi mereka itu jauh lebih penting daripada sekedar mendengarkan pidato atau orasinya di tengah hadapan publik. Oke, baik Ismail, saya akan kembali ke studio terlebih dahulu. Pak Dian, mengenai prosesi pemakaman ini nampaknya tidak hanya sebuah momen untuk berkabung, tapi juga panggung ekspresi politik yang sangat kuat sekali. Betul sekali, karena sekali lagi menyatakan prinsip yang dianut oleh Iran. Bahwa yang namanya kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Apalagi kematian di tangan musuh. Apalagi kematian di tangan kekerasan yang dilakukan musuh secara brutal. Seperti yang dilakukan kepada pemimpin Ayatollah Ali Khamenei ini. Buat saya ekspresi yang disampaikan oleh masyarakat itulah yang kenyataan di lapangan. Yang selama ini banyak tidak diketahui, bukan hanya orang seperti si Trump yang sakit itu, tapi masyarakat dunia pada umumnya nggak tahu, nggak percaya. Makanya sekarang kan Trump baru bilang, tidak disangka ternyata masih dicintai rakyatnya.
Ya itulah orang sakit seperti itu mana tahu tentang dunia, dia hanya tahu tentang dunianya. Nah, buat saya sangat menarik bahwa sekarang orang-orang sudah semakin terbuka apa dan siapa itu Iran. Terutama buat kita di Indonesia. Berita-berita tadi, boleh saya kutip tadi ya, yang menyatakan kita akan mengirimkan delegasi. Buat saya itu perkembangan yang bijak, matang, dan waras. Bahwa pada akhirnya kita mau mengedepankan kepentingan nasional dalam tatanan hubungan luar negeri kita. Kenapa? Apakah kita musuhan sama Iran? Kok sampai kita nggak mau mengirimkan delegasi tinggi? Kita mengirimkan seorang dubes yang ada di tempat tugas, itu sangat jauh rankingnya dibandingkan dengan presiden, wakil presiden, ada parlemen, ada DPR, ada Menko, ada menteri, ada wakil menteri, baru duta besar. Lah sekarang kita mengirimkan yang menengah, tinggi, menengah atas. Buat saya itu suatu perkembangan yang luar biasa. Saya juga terkejut, baru beberapa saat yang lalu saya dapat berita ini buat saya. Tapi konsekuensinya, prosesi sudah berjalan. Berpindah dari Teheran ke kota yang lain. Artinya kan kerepotan buat pihak Iran, protokolnya. Mengatur kapan di mana Indonesia bisa disisipkan. Itu pekerjaan yang tidak mudah. Dan itu tetap saya sayangkan. Karena kenapa keputusannya selalu telat. Setelah perkembangan di lapangan menunjukkan kalau kita tidak lakukan, kita semakin tertinggal dalam konteks hubungan internasional. Oke, kembali pada hubungan internasional, Pak Prof, ini mengenai pada saat situasi sedang berkabung, tapi kemudian Trump memilih mengeluarkan pernyataan yang kemudian kontroversial seperti itu, ada ancaman-ancaman, dan ancaman itu tidak hanya dari Trump, tapi juga Israel juga kemudian secara terbuka mengeluarkan ancaman mengenai target-target terhadap Mojtaba dan juga Arakci. Ini bagaimana Anda melihatnya? Pertama ya, tentu kita bertanya, konsistensi Amerika terhadap MOU yang sudah diteken itu seperti apa? Karena kan di pasal 1 dari MOU itu disebutkan bahwa kedua negara akan mengakhiri segala bentuk kekerasan, serangan yang ditujukan ke kedua belah pihak. Nah, kok tiba-tiba ada pernyataan dari Trump bahwa dia akan melakukan serangan, ya walaupun ujungnya dia mengatakan kami tidak melakukan itu karena masih dalam proses perundingan. Tapi kan itu sudah merupakan ancaman. Kalau kita lihat di pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, itu disebutkan bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan itu dalam satu nafas gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh Trump kan pertama itu adalah ancaman. Jadi dunia tentu akan bertanya, model seperti inikah kita harus ikut ya leadership dari Trump ini? Belum lagi pada saat kemarin ini setelah buat pernyataan seperti itu, tiba-tiba Trump menelpon FIFA. Ini kaitan dengan Piala Dunia memang, tetapi coba kita lihat bagaimana FIFA akhirnya tunduk dengan apa yang diperintahkan, dan banyak negara yang melakukan protes. Ini kan sama, bahwa dia berharap dengan ancaman seperti itu, maka Iran akan tunduk. Ternyata apa? Justru rakyat Iran, tadi dikatakan oleh Mas Ismail, bahwa bersemangat justru. Ini menunjukkan ya, bahwa Iran tidak mudah untuk ditekuk kedaulatannya. Dan ini memberikan inspirasi bagi dunia, termasuk mudah-mudahan Indonesia, bahwa kita tidak mau ditekuk oleh siapapun pihak dari luar negeri terhadap kedaulatan kita. Kita harus tegak mengawal ya sebagaimana Iran melakukan pengawalan. Dan ingat, Ali Khamenei ini pada waktu dia meninggal itu kan masih menjabat sebagai supreme leader yang seharusnya dihormati. Dan ingat juga bahwa Iran bukanlah negara yang memulai perang ini. Kecuali misalnya kalau pada masa lalu Perang Dunia Kedua, agresi dimulai oleh misalnya Jepang, oleh Jerman. Ini tidak. Justru mereka melakukan yang disebut sebagai self defense. Ya, karena serangan yang menurut
Israel menurut Amerika Serikat bahwa ini justru self defense, tapi preemptive self defense. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya tidak pada tempatnya Trump membuat ancaman seperti itu. Ya wajar. Dan ingat juga bahwa pada saat pemakaman ini kan banyak orang sipil. Menurut hukum perang, hukum humaniter internasional, serangan terhadap sipil tidak diperkenankan. Baik. Kembali pada rangkaian prosesi pemakaman itu sendiri, Pak Dian. Ini rangkaian prosesinya di Teheran 4 hingga 6 Juli, kemudian dilanjutkan ke Qom, ke Najaf, dan juga ke Karbala, Irak. Kemudian di tanggal 9 Juli akan ke Mashhad, seperti itu. Apa catatan Anda dari kota-kota yang dilewati untuk rangkaian prosesi pemakaman dari Khamenei ini? Terima kasih. Ke semua kota yang tadi disebut dan dimasukkan dalam jadwal untuk membawa jenazah Ali Khamenei berkeliling, mulai dari Teheran, Qom, dan Mashhad, itu 3 kota suci di Iran. Karena kota Qom, Teheran adalah tempat tinggal, tempat pusat pemerintahan, tempat tewasnya Ali Khamenei. Qom adalah kota suci, seminari, tempat juga Ayatollah Khamenei dididik, dan Mashhad itu kota suci tempat Imam ke-8, Imam Reza, dan di mana Ali Khamenei dilahirkan. Buat saya itu wajib. Tapi dalam konteks Syiah, Karbala dan Najaf itu juga wajib karena tempat makamnya Ali dan Husain. Yang buat Syiah bahkan sudah siap untuk membalas serangan ke negara-negara sekutunya yang selama ini ikut mengeroyok Iran. Artinya apa? Pengamanan jenazah, arak-arakan jenazah ini sifatnya sekarang lebih bukan hanya protokoler tapi keamanan. Artinya pemakaman Khamenei ini saat ritual bertemu dengan geopolitik seperti itu ya? Betul, karena kondisinya seperti itu. Dan kalau kita ingat juga dengan apa yang terjadi sebelumnya, Iran yang lagi tenang diserang 2 kali berturut-turut, dibantu Israel, apalagi yang kedua di bulan puasa, Iran tidak menghendaki terjadinya hal yang sama dan terulang kembali. Artinya sekarang sudah siap. Kalau dibilang keamanan, artinya apa? Tadi disinggung sama Mbak Fitri bahwa bukan hanya udara yang ditutup, tapi seluruh Iran sekarang ini siaga 1. Itulah kenapa persiapan melakukan prosesi ini begitu lama. Karena menjamin bahwa semua unsur katakan oposisi yang selama ini ikut mensponsori demonstrasi yang brutal juga waktu itu, betul-betul di contain, artinya dibatasi ruang geraknya supaya rakyat benar bisa melepas pemimpinnya dengan ketenangan, kedamaian untuk mengantar pemimpin yang sudah mati syahid. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Saya akan kembali ke Ismail di Iran. Ismail, mengenai pengamanan di sana sendiri seperti apa dalam rangkaian prosesi? Karena setelah dari Teheran ada beberapa kota yang akan kemudian dilewati oleh arak-arakan dalam rangka prosesi pemakaman dari Ali Khamenei ini. Ya Mbak Fitri, mungkin memang pelaksanaan prosesi pemakaman ini hanya berlangsung beberapa hari. Tapi proses pengamanannya, persiapan pengamanannya itu sudah dilakukan berbulan-bulan. Jadi inilah alasan mengapa sampai terjadi penundaan sampai selama ini. Dan juga memang situasi masih dalam keadaan perang. Kita ketahui bahwa ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel itu masih begitu sangat tinggi. Dan juga perjanjian gencatan senjata juga masih sangat rapuh. Namun dengan prosesi pemakaman yang berlangsung selama 3 hari di Teheran ini, yang juga menghadirkan delegasi negara yang sampai saat ini bisa terhitung berhasil, itu berkat pihak keamanan yang melakukan kerja-kerja yang bisa dikatakan sangat luar biasa. Pengamanan berlapis, dan kami lihat bagaimana mereka melakukan pengamanan dari pihak IRGC maupun dari pihak militer, basis, sukarelawan, dan juga dari pihak kepolisian. Itu tiap malam hampir selama 24 jam itu terus melakukan pengawasan dan pengamanan. Dan kita lihat terbukti bahwa prosesi pemakaman ini yang berlangsung selama 3 hari di Teheran itu berjalan lancar. Tidak ada aksi-aksi yang kemudian bisa dikatakan menciderai terjadinya prosesi pemakaman ini. Dan berita-berita sebelumnya, berita-berita yang kita dapatkan itu disebutkan bahwa
agen-agen teroris berhasil dibekuk, mata-mata musuh berhasil ditangkap, itu semua adalah upaya dari pihak keamanan untuk berusaha mengamankan terjadinya pelaksanaan dari prosesi pemakaman yang berlangsung beberapa hari ini di Tehran. Oke, untuk detail puncak prosesi sendiri di Mashhad pada tanggal 9 Juli ini seperti apa nanti jalannya acaranya? Ya, disebutkan setelah dari Najaf dan Karbala, peti jenazah akan diterbangkan ke Mashhad, dan kemudian di Mashhad adalah puncak acara dan merupakan rangkaian terakhir dari seluruh proses pemakaman ini. Karena di Mashhad, di tepatnya di Haram Imam Ridho di kota Mashhad ini, tempat beliau Pemakaman selesai hingga nanti tanggal 9 Juli, apa yang diharapkan oleh warga Iran usai prosesi ini selesai? Jadi mulai dari awal perang sampai hari ini, harapan masyarakat Iran itu terus mereka ucapkan, terus mereka gaungkan. Bahkan pada hari ini begitu sangat besar suara gaungan itu dengan mereka membawa bendera berwarna merah yang merupakan simbol dalam tradisi masyarakat Iran, bahwa itu adalah bendera penuntutan balas. Jadi mereka menuntut agar kematian Ayatullah Khamenei dibalas oleh otoritas Iran. Ini adalah harapan masyarakat Iran, sehingga kemudian pasca pemakaman ini, aksi-aksi unjuk rasa demonstrasi itu tidak berakhir, masih akan terus mereka lakukan. Jadi dari awal perang sampai 100 hari lebih, 126 hari, itu tiap malam warga masyarakat Iran melakukan pawai akbar, melakukan perkumpulan-perkumpulan di titik-titik strategis, dan juga melakukan orasi-orasi menyampaikan tuntutan mereka agar kemudian kematian Ayatullah Khamenei dibalas. Mereka menyuarakan bahwa sebenarnya mereka tidak sepakat dengan adanya perundingan. Mereka menginginkan lebih baik mati daripada kemudian mereka terhina dengan terbunuhnya Ayatullah Khamenei. Dari semboyan yang mereka sampaikan bahwa tanah air atau mati. Jadi pilihannya mereka tetap memiliki tanah air mereka atau kemudian mati. Jadi ketika tanah air mereka direbut atau kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat atau Iran atau Israel yang telah melakukan agresi, maka mereka lebih memilih untuk mati. Mereka tidak mau tunduk dan memberikan kedaulatan mereka terhadap musuh-musuhnya. Oke, Ismail, tapi kan di satu sisi akan ada pembicaraan teknis ataupun perundingan di Qatar. Nah, ini bagaimana kemudian respon dari warga Iran sendiri terhadap kelanjutan perundingan ini? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, suara mayoritas masyarakat Iran adalah menolak perundingan, tetapi yang lebih tinggi dari itu adalah loyalitas dan kesetiaan mereka terhadap pemimpin agung mereka, pemimpin besar mereka, yaitu Ayatullah Mustafa Khamenei. Dan memang disebutkan oleh Presiden Pezeshkian bahwa apa yang mereka lakukan selama ini dengan membuka perundingan, dengan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat, itu tetap dalam arahan dan bimbingan dari Ayatullah Mustafa Khamenei. Ini yang kemudian membuat masyarakat Iran lebih tenang dalam menyikapi adanya perbedaan pandangan ini. Dan kita lihat sekali lagi bahwa loyalitas dan kesetiaan masyarakat Iran itu masih tetap terjaga. Bahkan aksi dengan perkumpulan massa yang begitu sangat besar dengan hadir pada prosesi pemakaman ini, itu juga adalah pertunjukan mereka terhadap kesetiaan, bayat mereka terhadap pemimpin tertinggi mereka yang baru. Walaupun kita ketahui bahwa Ayatullah Mustafa Khamenei sampai saat ini, dari awal perang sampai saat ini belum memunculkan diri, tapi itu tidak dianggap sesuatu yang penting bagi masyarakat Iran. Bagi mereka, Ayatullah Mustafa Khamenei, pemimpin tertinggi mereka, itu masih mengendalikan situasi, termasuk masih memberikan bimbingan dan arahan terhadap tim negosiator atau pemerintah Iran terkait dengan perundingan-perundingan yang akan mereka lakukan.